tidak ada yang bisa ambil. Dari Seram, Ambon, terus kemudian dari Makassar juga ada. Mudah-mudahan berikutnya saya juga akan mengajak anak-anak asuh saya untuk mendoakan lebih kuat lagi agar Pak Robert berikutnya terpilih. Dengan satu catatan Pak, mohon izin, anak saya ditambah lagi kuotanya biar bisa kuliah di muda Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan kita akan ambil. Selama 5 tahun itu ya Pak ya? 3 tahun. 3 tahun terakhir. Jadi, kalau yang SD, SMP, SMA dan SMK itu 56.800 sekian. Dengan cakupan seperti itu Pak, target Bapak sendiri ke depannya seperti apa setelah nanti di 2020? Kalau kita tetap komitmen dengan pemerintah, yaitu kementerian, setiap tahun untuk KIP 500, berarti masih ada 500 lagi. Kalau terpilih saya tetap kembali ke Komisi 10, berarti 5 tahun ke depan bisa ada lagi siap 2.500 untuk KIP. Kalau untuk SD itu rata-rata 22.000. Jadi kalau 5 tahun 5 kali ya 1.000-an. Jadi kemungkinan bahwa seluruh cakupan anak-anak untuk menerima beasiswa seperti ini akan terjadi ya Pak ya? Iya, akan terjadi. Saya akan tetap berusaha untuk itu. Karena tidak ada jalan lain untuk membangun tanah Papua, hanya melalui pendidikan. Hanya pendidikan yang bisa, yang lain tidak bisa. Pendidikan nomor 1. Karena di dalam undang-undang OTS kan juga pendidikan di nomor 1 kan. Tapi selama 20 tahun kan gagal. Jadi semoga nanti dibantu dengan dana otsus lagi, saya kira bisa lebih luar biasa tanah Papua ini. Kalau pemimpin di tanah Papua punya komitmen yang sama untuk bagaimana membangun pendidikan ini. Karena kalau untuk saya anggaran sudah cukup. Cuman bagaimana hati untuk bagaimana membangun Papua melalui pendidikan. Karena kalau begitu satu orang sehat berarti dia bisa membantu keluarganya, dan sehat dan pandai dia pendidikan, dia bisa bantu saudaranya, orang tuanya, lingkungannya, kabupatennya, provinsinya, dan negaranya. Itu jalan. Berarti ini kalau di kementerian sendiri support terhadap beasiswa sangat tinggi ya Pak ya? Ya? Support terhadap pemberian beasiswa di Papua? Iya, itu aspirasi kami sebagai anggota DPR. Diberikan 500 untuk KIP. Kalau SD, SMP, dan SMK itu rata-rata 22.000 per tahun. Oh ya, bisa melalui Komisi 10. Tapi saya berharap juga dari pemerintah daerah dengan dana otsus itu bisa juga untuk itu. Belum apa-apa ada. Sekarang ini kan ada persoalan. Mulai ada yang diperiksa ini sekarang tentang dana pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya. Saya kira kalian pertama tahu lah. Kan sudah ada toh? Tinggal cari tahu saja kenapa. Baru mulai saja udah begitu. Nah, ini harus para insan pers juga punya peranan untuk membuka itu supaya mereka tahu. Harus. Dan saya mendukung untuk dituntaskan. Yayasan yang paling tua yang ada untuk pendidikan yang ada di tanah Papua itulah YPK, YPPK, dan YAPIS. Yayasan Pendidikan Kristen, Yayasan Pendidikan Katolik, dan Yayasan Pendidikan Islam. Mereka itu yang perlu dilihat. Karena mereka itu seperti YPK, YPPK itu punya sekolah sampai di kampung-kampung. Dana pendidikan lebih banyak harusnya kepada mereka, bukan kepada sekolah-sekolah yang mewah-mewah yang ada di kota. Mereka ini yang menjangkau anak-anak di kampung, yang kurang mampu di kampung. Dan di kampung itu yang banyak orang asli Papua di sana. Jadi dana otsus itu lebih baru dikasih ke kampung untuk pendidikan. Berarti yayasan yang diberikan non 3 yayasan tadi sebenarnya tidak tepat sasaran Bapak ya? Menurut penilaian. Tapi ya mungkin yang 3 itu lebih besar. Karena jangkauan mereka lebih luas. Dan harus mendapatkan perhatian lebih gitu ya? Ya, harus perhatian lebih. 1, 2, 3. Sekali lagi, yuk. Menggunakan dana KIP. Saya tadi sudah sampaikan jumlahnya dari beliau 399 mahasiswa yang telah mendapatkan dana aspirasi dari
pendidikan maupun non pendidikan. Nah, ini tentu merupakan bantuan yang luar biasa ya pada uni muda, karena mereka yang mungkin awalnya agak berat ya ternyata menjadi lancar sampai selesai. Nah, tadi adalah silaturahim pertemuan dan belum pernah dilakukan silaturahim pertemuan seperti ini, jadi merupakan ungkapan terima kasih dari mahasiswa dan ada perwakilan mahasiswa juga sekaligus kampus. Setelah dari pemberian beasiswa tersebut Pak, dampak yang diterima baik itu kampus sendiri dan juga mahasiswa apa ini Pak? Kampus sudah jelas kan mereka tidak usah membayar UKT ya setelah ini kan ada kampus punya, ada mahasiswa punya untuk biaya itu. Tentunya walaupun prodi tertentu ada yang masih harus menambah sesuai dengan regulasi yang bisa ditambah. Ada juga yang tidak bisa ditambah. Tetapi yang jelas itu sudah sangat membantu bagi orang tua ya, maupun anak-anak yang kuliah sambil bekerja. Ada yang kuliah sambil bekerja, kerja di pelabuhan. Ya. Dengan adanya bantuan KIP ini, mereka akan lebih lancar. Ya, mereka mungkin hanya pikir untuk untuk koska, sudah tidak pikir lagi untuk beli makanan kan, karena ada untuk biaya itu. Bahkan kalau hemat itu bisa cukup untuk biaya itu secara keseluruhan. Terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada menurun pada titik tertentu ada skema untuk penggantian. Kalau dulu pertama tidak ada, sekarang ada skema penggantian. Jadi kampus nanti berhak untuk mengganti dengan mahasiswa yang lain yang lebih berprestasi. Dan kami tentu membagi anak-anak Papua dan Papua ya, anak-anak Papua banyak kami bagi pada mereka. Ini salah satu bentuk perhatian kita juga kepada mereka. Dan alhamdulillah terbantukan, kampus terbantukan, mahasiswa terbantukan. Kami juga masih berusaha untuk lagi beasiswa khusus anak-anak Papua. Dari gubernur juga rupanya ada peluang juga, sehingga nanti anak-anak Papua bisa dipastikan bahwa kuliah di tanah Papua, kuliah di negeri sendiri mereka akan lunas. Gitu. Siap. Boleh senyum terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2.